Terima kasih sama-sama Pak. Suara saya kedengeran ya? Oke. Ini langsung aja atau gimana nih teh? Oh, saya tuh nunggu komando dari tadi. Sok, saya nanya dulu dong. Pertama, terima kasih dulu nih buat teman-teman dari Accor Hotel dan teman-teman lainnya yang sudah mau berbagi buat adik-adik ini. Saya boleh nanya dulu dong, kira-kira ini saya lihat wajahnya masih muda-muda. Boleh tahu kelas berapa sampai kelas berapa? Terus rata-rata sebagian besar tuh kelas berapa? Terus kalau boleh tahu sukanya kira-kira apa gitu? Biar ngomongnya agak nyambung gitu. Gak ada ngasih info perkiraan. Pak Tonton juga boleh ngomong atau dah. Hah? Malu-malu. Ya. Kami anak-anak Advent ini ada dari paling kecil ada kelas 6 SD, Alah. paling besar ada kelas 3 SMK, dan saya sendiri kelas 2 SMP. Nama saya Rizana Hamdan. Oh, sukanya apa pada sebagian? Sukanya suka apa? Rata-rata. Ya, hobi. Ah, oke, siap. Terima kasih. Oke, nanti saya akan banyak seperti ini barangkali ya, tanya jawab. Saya punya waktu sampai jam berapa ini teh? Boleh tahu? Boleh taruh di chat aja sampai jam 5 badannya atau gimana? Oke, siap. Oke, sekarang kalau ada yang pengen ditanya atau pengen ada komentar, silakan taruh di chat atau langsung saya diinterupsi, pakai ngomong juga nggak masalah sih. Oke, sekarang saya mungkin cara cerita, saya nggak tahu nih enaknya cerita dari mana ya. Cuman kira-kira gini, saya share screen aja ya. Saya share screen aja biar ada enak. Nih, oke. Ini saya boleh nanya, tolong ditulis di chat aja ya. Nggak usah ngomong. Kira-kira sudah ada yang pernah bikin aplikasi di handphone belum ini? Dari kelas 1 sampai kelas 3 SMK. Silakan tulis di chat. Apakah sudah pernah bikin aplikasi di handphone belum? Kira-kira itu ya pertanyaannya. Tulis di chat. Kalau belum ada, tulis belum. Kalau sudah ada, sudah. Pertanyaan selanjutnya pakai apa gitu. Gitu ya. Nah, sambil nunggu, saya ceritain aja. Ceritanya gini. Saya waktu itu diundang ke Arab, ke Qatar tepatnya. Di Arab itu saya diminta ngomong ke anak-anak SD, anak-anak sekolah dasar, umurnya 8 sampai 12 tahun. Jadi anak SD lah, 8. Jadi sekitar kelas berapa ya? Kalau 8 itu sekitar kelas 3 kali ya, kelas 3, 4, 5, 6 lah dari situ lah ya. Nah, orang tuanya teh duta besarnya ngomongnya kira-kira gini, Pono, ini anak-anak tolong diajarin komputer dong. Terus saya mikir enaknya diajarin apa. Jadi anak-anak itu dalam waktu 2 jam, jadi cuma 2 jam aja ya, 2 jam kita belajar bikin aplikasi Android di handphone gitu ya. Jadi waktu itu kita belajar bikin aplikasi Android di handphone. Nah, dalam waktu 2 jam, coba ada yang bisa nulis nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Atau tulis diketik di chat juga boleh. Kira-kira dalam waktu 2 jam berapa aplikasi yang dibuat anak SD tadi? Sok tulis di chat. Ada berapa aplikasi yang bisa dibuat? Ada yang bisa jawab nggak? Pusing ya.
tulis saja di chat 2. Ya, betul. Jadi bayangkan anak SD umur sekitar 8-9 tahun dalam waktu 2 jam bikin 2 aplikasi di handphone. Nah, ini kan seumuran sama Anda ya. Tadi ada yang dari SD, ada yang sampai kelas 3 SMK ya. Jadi kira-kira seumur lah, tapi yang SMK udah lebih tua. Yang SD masih kira-kira sama. Nah, caranya gimana buat bikin aplikasi itu? Kalau mau lihat rekamannya juga ada di YouTube saya sih. Ini masuk ke YouTube. Ono, bentar ya. Masuk ke YouTube Ono Center. Jadi bisa lihat-lihat video-video saya di YouTube. Kalau ini kemarin kelihatan tanggalnya tanggal 29, berarti sekitar 3 hari yang lalu lah. 3 hari yang lalu, 3-4 hari yang lalu kita ada acara di Tangerang Selatan. Ini anak-anak pada camping, udah gitu kita belajar macam-macam di Tangerang Selatan, kira-kira kayak gitu. Nah, untuk yang ini saya akan coba masuk ke bagian video, mudah-mudahan bisa kelihatan. Coba bisa di search lagi nggak ya? Coba Ono Center. Pakainya ini softwarenya namanya ini ya, App Inventor. Nah, ini coba ada rekaman saya waktu ini di sana belum ya? Coba saya coba cari aja. Kalau nggak ketemu ya minta maaf, tapi mudah-mudahan harus nyari-nyari. Soalnya banyak banget, ada 3.000 inilah video dalam sini. Ada 3.000 video waktu bikin aplikasi ini. Ini udah kejadiannya sekitar 3-4 tahun yang lalu sih. Ini banyak banget sebetulnya, nggak ketemu, saya nggak nemu. Oke, sekarang saya kasih contoh ya, bikin aplikasi, nggak susah. Jadi kalau pengen bikin aplikasi di HP, gampang banget sih sebenarnya. Nih, masukin ini, App Inventor 2. Mudah-mudahan handphone yang ada di situ bisa ini ya, handphonenya bisa baca QR code. Kalau bisa baca QR code, nanti aplikasi yang saya buat bisa diambil, gitu ya. Kita akan kasih lihat, ini masuk App Inventor. Saya klik App Inventornya. Nah, ini free, ini gratis, semua orang bisa pakai, nggak usah bayar apa-apa. Dan jangan khawatir yang dari SMK, ini nanti jadi seru nih. Soalnya gurunya biasanya tidak mengajar pakai cara seperti ini. Guru-guru di SMK ngajarnya pakai cara yang susah. Saya ngajarin cara yang gampang pisan, gampang banget. Oke. Nah, kalau udah bisa masuk ke App Inventor ini, kita bisa klik yang ini nih. Saya gedein ya. Kegedean. Di sini ada Create Apps. Jadi buat aplikasi, kita klik. Kita bikin aplikasi yang ngaco aja ya. Kita akan bikin aplikasi ngaco yang sederhana banget. Ini kenapa internetnya lemot pisan nih? Oke. Oh, sambil ini soalnya. Oke, ini saya tutup. Ini continue. Ini keluar. Ini project. My project. Nah, di sini ini saya buang-buangin dulu semua. Ini saya move to trash. Oke. Ini selesai ya. Jadi ini kita bisa bikin program di sini. Jadi saya ulang, namanya App Inventor, bisa bikin aplikasi di HP. Sekarang saya akan kasih lihat dalam waktu 15 menitan kita akan bisa bikin satu aplikasi yang gampang banget. Oke, saya akan bikin, saya gedein ini biar kelihatan lebih gede. Di sini ada tulisan New Project, saya klik New Project. Saya kasih nama apa tadinya tadi Adfac, misalnya kayak gini ya. Projectnya saya kasih nama Adfac. Oke. Sekarang saya coba klik Adfac-nya supaya saya bisa masuk. Nih sudah loading. Ini kegedean gambarnya. Langsung keluar gambar HP. HP-nya udah keluar langsung. Kita bisa milih HP-nya mau HP apa yang kita pakai. Bisa milih Android 5, Android 3 atau iOS. iOS tuh iPhone ya. Bisa memakai yang ini.
Android 5 yang paling baru atau Android lama 3 atau iPhone. Misal kita cukup kaya pakai Android 5 agak mahal sedikit Android 5. Nah sekarang misalnya kita bikin aplikasi yang gampang banget. Aplikasinya cuma gini doang nih. Jadi nanti kita masukin kata-kata ke dalam kolom gitu, tempat masukin kata-kata. Ini ada di sini teh, mana ya? Ini ada text box sebelah kiri, saya gedein dikit ya. Di sebelah kiri ada tulisan text box. Nanti kalau ada kata-kata yang dimasukin sini, kita pencet tombolnya, suruh kata-kata jadi suara, nanti dia akan ngeluarin suaranya. Gitu ya. Saya ulang ya. Jadi kita akan pakai text box di sini, saya taruh di sini text box. Udah. Kita punya text box. Terus saya akan masukin tombol di sini, tombol. Di bawahnya ada tombol. Tombolnya tulisannya gini, text for button 1. Oke. Nah, kalau tombol ini kita pencet, nanti keluar suara. Jadi bikin aplikasi di HP sebetulnya gampang banget sih. Nah, cuman saya belum masukin alat buat ngeluarin dari tulisan jadi suara. Itu adanya di bawah. Saya turunin ke bawah dikit. Di sini ada tulisan, sebelah kiri ada tulisan media. Saya klik medianya. Kemudian di sini tuh ada tulisan text to speech. Jadi text to speech itu dari teks jadi suara. Saya klik di sini. Masuk. Dah. Jadi saya punya 3. Ada text box, ada tombol, ada text to speech. Nah, skenario-nya kayak gini. Kalau kita masukin tulisan, kita pencet tombol, nanti tulisannya jadi suara. Nah, sekarang supaya agak keren sedikit, tombolnya kita ganti tulisannya. Oke, saya ganti tombolnya. Di bawah sini ada tulisan, mana ya tulisannya? Oh, ini harus saya geser-geser dulu nih. Ini saya sambil melihat chat ya. Saya melihat chat ya. Ini di sini ada saya gedein dikit. Oke. Di sini ada tulisan text for button 1. Saya rubah ya. Saya ganti. Ntar. Bisa nggak saya gedein? Ctrl plus. Oke. Ini saya Ctrl plus biar ada gedean nih, biar kebaca tulisannya. Ini tulisannya text for button 1. Saya ganti tulisannya. Jadi suarakan. Supaya jadi suara, teks jadi suara kan ada tombol yang isinya suarakan pakai tanda seru. Enter. Oke, sekarang kita lihat. Ini berubah nggak nih? Sekarang jadi berubah nih programnya, jadi suarakan. Dah. Sekarang saya mau bikin program. Saya ulangin lagi ya. Saya sekarang akan bikin program. Wah, kayaknya keren banget kita bikin program. Cara bikin program gimana? Gampang banget bikin program. Nih, saya kecilin lah biar kelihatan semuanya. Jadi kalau mainan kayak gini enakan pakai komputer ya. Kalau pakai HP mah agak susah. Soalnya layarnya rada gede. Enakan pakai komputer kalau udah kayak gini. Saya pakai komputer di rumah, jadi rada enak. Nah, jadi tampilan aplikasinya udah kelihatan seperti ini. Nah, sekarang saya akan bikin program. Di bagian kanan atas, di sini ada tulisan, saya gedein biar enak lihatnya. Iyalah, nggak kelihatan. Aduh, ya udah segini lah Pol. Di sebelah kanan atas ada tulisan designer sama blocks. Designer itu untuk merancang tampilan depan. Blocks teh buat programming, buat bikin program, coding. Keren lah. Klik di sini blocks. Oke. Nah, kita masuk bagian untuk bikin program ini. Sekarang saya akan programming. Programming gampang banget kan? Nih, kalau diingat tadi kuncinya ada di sini, text to speech. Jadi kalau ada teks, dia bisa ngeluarin suara. Saya ambil text to speech. Oh, gede banget. Nah, di sini ada pilihannya macam-macam nih. Minta maaf semuanya harus bahasa Inggris. Jadi sarannya kalau mau pintar ya kepaksa harus belajar bahasa Inggris ya. Nyerocos sama bule atau dengerin YouTube lah, sering-sering dengerin YouTube, nanti juga pintar bahasa Inggris kan. Tapi jangan dengerin yang enggak, dengerin yang bagus-bagus aja. Nah, di sini ada pilihannya. When text to speech, after speaking do apa, before speaking do apa. Yang ini ada call, speak.
call, text to speech, speak. Message-nya apa? Yang ini ada call, text to speech, stop gitu kalau mau. Tapi yang kita butuhkan adalah yang ini sebenarnya. Call, text to speech, speak dengan message yang kita punya. Ini kita ambil. Dah, kita punya satu nih. Call, text to speech 1, speak. Message-nya kita cari nih. Message-nya dari mana? Message-nya dari sini nih, text box. Text box tuh ada pilihan macam-macam nih. When text box close focus, do apa? When apa. Nah, di sini bagian bawah sini ada bagian yang ini. Nah, di sini ada yang seru nih. Ada text box background color, text box enable, font size, terusin ke bawah. Saya cari teksnya sendiri. Dalam text box tuh ada teks pasti kan. Nah, ini dapat nih. Text box 1 teks. Jadi saya pengennya tulisan yang ada dalam text boxnya saya ambil. Jadi saya udah punya text box sama teks di sini. Sekarang yang selanjutnya saya butuh tombol button. Saya klik button. Nah, di sini ada macam-macam pilihannya. Nih, when button 1 klik, do apa? Nah, kita punya sekarang 3 sudah punya. Jadi ini kayak logikanya kayak bikin Lego. Kalau pernah main Lego, kira-kira cara mikirnya gitu. Cuman ini harus ngerti bahasa Inggris. Ya, itu agak susahnya sedikit buat kita bangsa Indonesia. Waktu saya ngajarin anak SD di Arab itu, waktu itu anak-anaknya belajar di sekolahnya pakai bahasa Inggris. Jadi cepet dia langsung lihat ini. Jadi dia kayak ngerangkai kata-kata. When button 1 klik, do apa? Jadi kalau button 1 diklik, kita yang kerjain apa? Call text to speech untuk speak. Nah, ini kita grab ke sini, terus kita masukin, klik, gitu. Bunyi nih. Kalau dilepas, gini ya. Kalau kita speakernya bisa saya gedein nggak ya? Mudah-mudahan bunyinya kedengeran ke sana. Udah pol suaranya. Oke. Jadi saya masukin sini, klik, gitu. Udah ya. Jadi when button 1 klik, do call text to speech, speak. Message-nya yang mana? Message-nya yang ada di text box 1 teks. Saya ambil. Jadi program selesai. Bisa nggak? Ini udah program cuma gini aja. Yang namanya bikin programnya cuma gini aja sih sebenarnya. Jadi nanti kalau belajar yang namanya program, itu cuma gini-gini aja sih. Asli. Nah, tapi ini kan sekarang yang perlu kita kerjain adalah bisa nggak program ini masuk ke HP kita, gitu kan? Caranya gampang sih sebenarnya. Nih, di sini teh ada build. Build teh bahasa Indonesianya bikin. Jadi when button 1 klik, do call text to speech, speak. Message-nya yang ada di text box. Sekarang kita akan bikin. Kita klik aja build. Dia punya 2. Ada APK, ada ABB. Yang kita pakai adalah yang APK. APK adalah aplikasi Android langsung. Ini nanti bisa diinstal di handphone Anda masing-masing. Coba kita klik ya. Nah, ini lagi dibikin nih sekarang. Dia lagi bikin. Nanti kalau udah selesai keluar QR code. Nah, ini minta tolong nih kalau ada yang bawa HP, tolong QR code nanti di layar, tolong di scan ya. Nanti install aplikasinya. Waktu install biasanya HP-nya akan nanya, dikasih izin nggak install aplikasi? Tolong diizinin aja, soalnya saya kan orang baik, jadi bisa kita install. Nah, ini udah selesai di sananya, cuman QR code-nya belum keluar, kita tunggu dulu. Nah, ini QR code keluar. Sok, silakan di-install aplikasinya pakai HP masing-masing. Gitu. Nanti kalau udah install, silakan cobain, masukin apa sih namanya? Masukin. Bisa nggak? Coba. Kenapa? Saya gedein lagi ya. Mudah-mudahan ada kelihatan nih. Oh, nggak bisa. Udah kegedean ini, udah pol. Nggak bisa saya gedein lagi. Sudah keluar belum suaranya? Udah cuma gini aja. Nah, di layarnya diklik. Pada nggak bawa HP, nggak apa-apa lah. Tapi kalau
Udah? Udah ya? Silakan dicoba-cobalah udah gitu ya. Jadi kira-kira dunia dunia komputer, dunia IT yang biasa kita lihat sebetulnya nggak susah-susah amat sih. Jadi kalau buat ini jujur sih saya pengennya adik-adik yang SD belajar seperti ini. Cuman anak saya yang SD juga suka males belajar gini. Cuman kemarin dia udah mulai belajar yang ngaco-ngaco nih. Oke, beres ya. Nah, ini udah ya. Saya akan klik yang lain soalnya nih. Nah, saya akan klik project. Oke, ya ini dismiss dulu kali ya. Ini udah ya, saya dismiss ya. Oke, saya akan klik project, my project. Nah, di sini ada menu login to gallery. Saya ulang lagi ya, di bagian project ini ada login to gallery. Kalau kita klik login to gallery, kalau kita masuk ke dalamnya, di situ banyak contoh-contoh aplikasi. Ada game, ada yang bisa bikin game. Programnya bisa kita lihat buat bikin gamenya. Oke. Cuman kalau mau nyoba harus di HP beneran. Saya agak susah nih sini, soalnya HP-nya ini kan komputer bukan HP, jadi agak susah. Oke, ini saya tunggu bentar aja, cuma ngasih lihat ada banyak program dan kita bisa install segala macam programnya. Kira-kira, lemot pisan lambat sekali saudara-saudara. Aduh, lama ini, nggak tahu kenapa. Oh, udah mulai keluar. Nah, di sini nih banyak aplikasi-aplikasinya, banyak gamenya juga. Ini ada Gold Game Sun, ada yang bikin kalkulator lah, ini ada yang Syarif kalkulator. Ini rata-rata yang bikin adalah anak-anak SD sampai anak-anak SMP lah. Kalau SMK, SMA, ya boleh buat main-main aja sih. Tapi kalau anak SD sama SMP, memang beneran ini dipakai buat belajar, gitu ya. Ini ada yang dari Arab nih, kelihatan bahasa Arab dia bikinnya. Ada orang Arab segala macam. Ini yang dari apa nih? Cellular Jail. Apa nggak tahu tuh kenapa? Apa bahasa Inggris ya? Ini ada yang orang Filipina ngasih ini. Ini ada kayaknya kalau El Proyecto Integrador. Ini kayaknya orang-orang Spanyol apa kayak gitu. Ini bahasa seluruh dunia pada ini. Oke. Ini bahasanya kelihatan bukan bahasa Inggris ya. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bukan bahasa Inggris. Jadi semua orang bisa naro. Kita bisa nyari game juga nih. Kalau di sini kita cari game, nanti kita bisa dapat game-game. Game-gamenya juga banyak banget, lucu-lucu. Nah, ini ada yang, Capital. Tadi ada Cat, mana Cat? Nih, gamenya juga dia udah nyediain ininya sih, programnya. Jadi kita bisa bikin game apa segala macam yang lucu-lucu. Oke, ini ada Catch the Cat. Ini pasti lucu nih kayak gini. Ini juga Cat Caravan. Ini gamenya buat naik mobil-mobilan kayak gitu. Jadi kita bisa bikin semua ini. Ini cara ngambilnya juga gampang sih sebenarnya. Coba saya contoh, mudah-mudahan bisa ya. Ini ada permanent link, ada load app segala macam. Load apps into app center, bisa klik ini, bisa klik yang ini sih alurnya ya. Dua-duanya bisa milih. Kita klik aja salah satu ya. Saya klik yang inilah. pakai doa, mudah-mudahan masuk. Oke. Masuknya ke sini lagi. Ini masuk ini ya, load apps to app inventor. Nanti dia akan masuk ke dalam app inventor. Nanti kita bisa lihat programnya, nanti kita bisa bikin, dan nanti programnya bisa masukin ke HP. Oke, mudah-mudahan masuk nih. Lama. Saya nggak akan nunggu lama ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat. Nanti saya coba akan jawab pertanyaannya. Oke. Ini udah kebayang, mudah-mudahan kebayang bahwa dunia itu menarik dan kita bisa belajarnya seperti ini sih buat mainan kayak gini. Oke. Ini satu. Oke, sekarang saya kasih lihat seorang anak. Dia hari ini kelas 12. Hari ini kelas 12 SMA di Berau. Coba ada yang bisa ketik nggak? Berau itu ada di mana? Berau. Jadi kelas 12 SMA di Berau.
bisa diketik di chat, bro ada di mana. Ini kayaknya gurunya yang kepaksa ngetik. Anaknya kagak pakai ini soalnya. Bro di mana? Ada yang tahu? Halo. Saya kasih lihat ya, bro ada di mana ya. Coba kita kasih lihat ke Maps. Masuk ke Google Map. Kita tulis Berau. Ada di manakah Berau? Nah, ini masih peta Indonesia. Saya geser dulu biar rada enak. Saya kecilin dikit. Nah, oke. Ini Berau ada di daerah sini. Saya kecilin lah biar kelihatan. Wush. Oke, ini Kalimantan, Berau di sini. Orangnya nggak tahu dia masih ada di Jakarta atau balik ke Berau. Soalnya dia kemarin ke Tangerang Selatan. Saya kenalin orangnya. Saya kasih lihat orangnya ya. Coba ada nggak di Google ya? Saya nggak tahu dia apakah ada di Google atau nggak ya. Namanya Livio Hardi. Ini dia. Ada kan di Google? Oke, bisa lihat gambarnya nggak ya? Oh, masih jarang gambarnya dia, karena dia masih anak-anak sih. Coba saya lihat di sini. Nah, di sini bisa kelihatan nih. Tapi nggak gitu bagus gambarnya sih. Saya kasih lihat. Nanti saya cerita siapa dia. Saya ceritain dikit aja ya. Cerita awal ini sambil nunggu nih. Wow. Oh, rupanya masuk ke webnya ITTS. Tapi lambat banget sih masuknya. Oke. Livio Hardi ini ngikutin saya di media sosial, di Twitter, di Facebook dan sebagainya sejak kelas 6 SD. Saya ulang, sejak kelas 6 SD. Jadi dia ikut. Jadi dia follow saya di medsos ya, dari kelas 6 SD. Oh, ini dia. Kayaknya ini deh. Oke. Ini kalau lihat judulnya udah kelihatan nih. Selamat kepada juara Olimpiade Hacking CTF 2023. Ya, gambarnya hilang. No image. Gambarnya hilang. Parah gambarnya hilang. Tapi di sini kelihatan nih. Nih tulisannya ya. Tulisannya kelihatan nih. Livio Hardi, SMA Negeri 1, Berau, Kalimantan. Coba lihat di sini tadi. Nih orang yang mana? Nih yang juara-juaranya. Kalau bisa di zoom in. Orang yang ini. Ini orang yang ini sih sebenarnya. Yang paling badannya gede. Badannya gede. Yang lain kelihatan kecil-kecil. Padahal yang lain ini lebih tua daripada dia. Cuman Livio mungkin makannya lebih keren di Kalimantan, makannya lebih bagus daripada kita yang ada di Jawa. Dia hidupnya lebih sehat. Di Jawa isinya polusi, banyak kendaraan polusi segala macam. Akhirnya jadi kecil-kecil. Ini yang lain orang Jawa rata-rata. Dia orang Kalimantan dan badannya paling gede. Oke. Nah, dia adalah juara ke-10. Waktu itu dia kelas 1 SMA. Dia kelas 1 SMA ya. Cuma hari ini dia kelas 12. Jadi dia akan ujian dan akan terusin ke universitas. Nah, dan ini kerennya lagi yang lagi dikerjakan kemarin kebetulan ketemu sama Livio, untuk bisa jadi juara hacker dia banyak latihan hacking. Yang keren adalah, jadi kan dia mulai kenal saya kelas 6 SD. Jadi bayangkan, Livio kelas 6 SD waktu kenal dengan orang yang namanya Ono. Jadi kenal sama Ono, udah gitu dia ikutin Ono, bisa ikut di sini di YouTube-nya saya. Juga seringkali dia di Twitter / Ono ya, W Purbo. Ini bisa ikut di Twitternya Ono.
Ada Facebook juga, tapi yang lebih aktif Twitternya, dan kita bisa ngobrol di YouTube, di Twitter ngobrol. Dan nah ini dia, ini Twitternya bisa dilihat sih. Oke. Bayangkan kelas 6 SD, seumuran sama ada-ada semua sih. Jadi adik-adik sama Livio umurnya nggak beda jauh sih. Oke. Jadi ngobrol dengan cara itu, kita tulis, Livio nanya, saya jawab dan sebagainya. Kadang-kadang di Twitter orang nanya teknik hacking kayak gimana. Nah, waktu orang nanya, terutama di YouTube sih. Cuman YouTube agak marah ke saya karena saya ngajarin orang jadi hacker. Jadi beberapa video saya dibuang sama YouTube, nggak boleh. Tapi kalau pengen ngopi, silahkan kirim aja flash disk atau hard disk. Nanti saya kopiin video-video cara belajar hackernya ya, free. Nggak bayar apa-apa. Nah, belajar dari situ. Nah, salah satunya buat latihannya, Livio akan masuk ke situs-situs CTF training. Salah satunya Try Hack Me ya. Coba kita ada ini nggak? Nah, di sini ada banyak, kita bisa lihat banyak ini website yang buat latihan CTF. CTF adalah istilah yang biasa kita pakai untuk pertandingan hacking, gitu ya. Nah, si Livio ikut kayak gini-ginian. Ada Cyber Academy, ada apa lagi nih? Ada nobleproc.org, ada Try Hack Me, segala macam, banyak banget lah. Jadi di dunia banyak banget tempat buat belajar hacker. Dari kelas 6 SD sampai kelas 1 SMA dia belajar. Nah, yang seru waktu belajarnya adalah Livio belajar sendiri. Ya ikut grup lah, ikut grup belajar sendiri. Artinya tidak belajar dari gurunya di sekolah, tidak belajar dari teman-temannya di sekolah. Livio belajar sendiri. Bahkan waktu belajar itu Livio sering dimarahin sama ibunya. Jadi kemarin ada bapaknya Livio, bapaknya cerita ke saya, Pak Ono, ini Livio sering dimarahin dulu sama ibunya, dikira kerjanya main game doang. Jadi ibunya marah-marah sama Livio, tidur, udah waktunya tidur, nggak boleh main game lagi, udah malam. Padahal si Livio bukan main game, si Livio belajar jadi hacker. Ibu bapaknya nggak tahu. Akhirnya Livio udah latihan di website-website seperti ini, dan akhirnya Livio menang kan, di sini menang dia, jadi juara. Waktu jadi juara, baru ibu, bapak, guru, sekolah-sekolahnya baru tahu bahwa dia itu juara hacker. Karena kan kepaksa, Livio ngasih tahu ke orang tua, ngasih tahu ke guru, karena harus berangkat dia lokasinya ada di Kalimantan, jadi dia harus berangkat ke Jakarta untuk dapetin hadiahnya. Ya udah, kaget semua. Udah gitu gurunya bilang, wah ini harus yang lain belajar. Nah, sejak kelas 1 SMA itu kemarin, jadi 2 tahun yang lalu, Livio mulai ngajarin orang-orang buat belajar hacker. Terus dia bikin aplikasi buat hacking. Oke. Jadi Livio ngajarin dalam bentuk workshop. Jadi kayak adik-adik sekarang ini ya, kumpul, tapi yang ngajar, yang ngomong bukan Ono, yang ngomong Livio-nya. Anak yang seumuran, sebaya sama Anda, dia ngomong gitu. Bagaimana cara ngehack segala macem. Tapi dia bikin aplikasinya juga. Nah, ini Livio sedang ngajuin buat ini sekarang, yang lagi dia kerjain ya. Ada satu, sorry. Saya kasih di sini aja dulu lah. Jadi di Indonesia tuh ada satu Indonesia Awards. Oke. Ya, salah nulis. Satu Indonesia Awards adalah penghargaan tahunan yang diberikan oleh Astra sebagai bentuk apresiasi kepada generasi muda untuk bersama berkarya. Jadi buat anak muda. Mudanya tuh berapa? Umurnya di bawah 35 tahun. Jadi ini Astra ngasih award, penghargaan buat anak muda yang umurnya di bawah 35 tahun. Sekarang ini Livio sedang diajukan untuk dapetin Astra Award ini, gitu ya.
Kalau dia berhasil dapat awardnya, insya Allah hadiahnya sekitar 65 juta rupiah. Jadi lagi diajukan, tapi persaingannya gila, persaingannya berat banget karena banyak orang-orang yang, ya bayangin, Livio kan masih SMA ya. Kalau kita lihat umur 35 sebagai umur yang paling tuanya, berarti mahasiswa juga jadi saingannya Livio. Jadi barangkali ada yang jadi guru atau dosen juga bisa jadi saingannya Livio. Jadi persaingannya berat banget, ya kita doakan aja supaya Livio bisa sampai dapat seperti itu. Nah, ini mumpung ngomong kayak gini, sebetulnya Satu Indonesia Award ini diberikan untuk anak muda Indonesia. Peserta yang pernah dapat award yang paling muda adalah SMP kelas 3 kalau nggak salah. Jadi ini udah awardnya udah 15 tahun. Yang paling muda pernah dapat adalah SMP kelas 3. Jadi ini kalau mau ngelihat gini deh, ada ininya nggak ya, alamatnya ya. Saya klik dulu ke bawah sini. Ini dia. Ini ada PT Astra International Tbk, ada PT Astra International Satu Indonesia Award. Kalau kita klik di sini, ini nanti kita masuk ke webnya Satu Indonesia Award. Ini adanya di Astra. Belum diklik rupanya, kliknya gagal. Nah, ini baru connect. Ini kita masuk ke Satu Indonesia Award-nya. Nih tolong dikasih tahu ke teman-temannya juga yang umurnya di bawah 35 tahun ya. Jadi anak SMP boleh, SMA boleh, mahasiswa boleh, gurunya juga boleh. Gurunya kan belum 35 tahun juga kadang-kadang ya. Jadi boleh dapat, bisa daftar, bisa nanti ngisi. Saya kasih cerita sedikit-sedikit aja ya buat anak-anak ini. Ini jurinya, kalau Anda tahu di sini ada Bu Nila Muluk. Beliau adalah Menteri Kesehatan, sempat jadi Menteri Kesehatan. Ini ada Pak Emil Salim. Pak Emil Salim adalah waktu dulu Menteri Lingkungan Hidup, pernah jadi ekonomi juga. Ada Pak Fasri Jalal, itu pernah jadi Wakil Menteri Pendidikan. Ini ada Bu Tri Mumpuni, beliau juga Asisten Menteri di ESDM, Energi dan teman-temannya. Ada Ono, nggak usah disebut. Ini ada Pak Azul dari Pemretnya Tempo, ada yang cantik namanya Dian Sastro, ada Mas Billy Bun, ini juga orang hebat, dia banyak membina ribuan anak muda supaya bisa jadi pebisnis yang baik. Ini ada teman-teman dari Astra, ada Pak Boy Kelana, ada Ibu Diah, ada juga Mbak Ralin Syah, penggiat seni. Jadi ini juri-jurinya. Hasilnya seperti apa? Nih saya kasih lihat yang teknologinya aja ya. Kasih lihat yang teknologinya ya, karena saya lebih ke arah teknologi. Ini contohnya Mas Reza Permadi, ini bikin aplikasi kayak tadi yang saya kasih lihat, supaya desa-desa di Indonesia itu bisa memasarkan hasilnya di internet. Nah, aplikasinya namanya Aturin. Ini Aturin, marketplace desa wisata. Ini yang bikin adalah bukan Mas kali ya, Pak ya. Pak Reza Permadi ini. Oke. Kalau saya sih ini lebih muda dari saya sih. Jadi Pak Reza Permadi ini umurnya sekitar 30-an, dia yang bikin aplikasi yang Aturin ini ya. Coba kita lihat image-nya. Nah, ini Aturin. Nih ada contoh aplikasinya nggak nih? Aplikasinya intinya si desa jadi bisa masarin di internet. Dia juga bantu supaya pembukuan nanti kan dapat duit segala macam ya. Pengaturan uangnya segala macam dibantu sama Aturin supaya desanya nggak usah pusing urusan karcis, masuk ke tempat wisata dibantu sama Aturin. Jadi di tempat lokasinya jadi enak gitu ya. Nah, ini contoh satu. Nah, kita turun ke bawah lagi, ada banyak sebetulnya. Salah. Nah, sini dia tahunnya. Sorry. Saya gedein dikit. Ke atasin lagi. Ini ada tahun 2023, berarti tahun lalu ya.
tahun ini sedang dalam proses lagi. Salah satunya tadi yang saya ceritain yang namanya Livio sedang mengajukan juga. Saya akan mundur ke tahun 2022. Saya akan ngomong yang dari teknologi aja ya, tapi ini ceritanya banyak semua sih, seru sih sebenarnya. Masing-masing orang ini seru-seru. Oke. Salah satu teknologinya yang ini juga nih. Ini Pak Pawendra Nurbaskoro dari Jawa Timur. Dia itu bikin kayak robot buat tambak udang. Jadi tambak udang, ceritanya di tambak udang itu udang tuh harganya mahal sekali ya. Kalau sampai udangnya mati, petani akan rugi miliar rupiah. Yang dilakukan oleh Pak Mas Pawendra Nurbaskoro adalah dia bikin kayak robot buat ngeliat ini airnya bagus nggak, makanan udang cukup nggak. Kalau nggak cukup ditambahin. Dan ini anak-anak Indonesia hebat-hebat, dia bisa bikin seperti itu. Ini ada yang ini Bu Alvira Oktaviani, dia bikin kain pakai kayu lantung dari Bengkulu. Jadi keren banget sih. Kayu bisa jadi baju, bingung kan? Saya juga bingung sih sebenarnya. Coba kita lihat lagi yang lain yang saya suka. Coba kita lihat ini siapa nih. Kalau tadi kan Mas itu kan bikinnya buat tambak udang. Kalau ini lobster, Mas Hendra ini lobster. Kenapa sampai kira-kira sama alatnya? Cuman lobster jadi menarik karena hari ini lobster Indonesia diambil sama Vietnam. Jadi lobster Indonesia diambil sama Vietnam. Vietnam yang jadi bibitnya dari Indonesia. Jadi bayinya lobster diambil dari Indonesia, digedein sama orang Vietnam, terus dijual ke Amerika kemana-mana sama orang Vietnam. Yang untung kan orang Vietnam, kita bodoh kan, kita nggak dapat duit, kita agak marah di situ. Akibatnya Mas Hendra ini bikin alat supaya lobsternya bisa digedein di Indonesia. Gitu, ini keren gitu. Nah, kita coba ada lagi yang satu lagi yang keren juga. Nih masuk ya. Nah ini keren banget ini. Ini namanya I Gede Merta Yoga Pratama, orang Bali. Dan yoga ini bikin pelacak ikan berbasis navigasi. Ini orang juri-juri yang lain bingung yang dikerjain yoga apa. Soalnya dia kerjanya kayak dukun. Cuman karena saya orang teknologi, saya ngerti lah yang dikerjain yoga. Saya ceritain ya, ceritanya gini. Atau saya kasih lihat makhluknya seperti apa. Kita bisa masuk ke, kalau di handphone kita masuk ke Play Store. Bisa masuk ke Play Store yang dia bikin namanya Visgo. Visgo. Kalau yang sering kita pakai kan, nah ini dia Visgo. Oke, yang kalau kita sering buat order makanan kan GoFood. Kalau kita mau pergi Gojek. Kalau ini dibalik sama yoga Visgo. Makhluk apakah itu Visgo? Saya gedein biar ada seru. Oke, saya klik yang ini dah. Oke, bisa dikebawahin nggak? Sorry. Nah, ya udah gini lah. Ini bentuknya peta. Ini yang warna biru laut. Ini kalau kita kebaca nih, mudah-mudahan kebaca ya. Ini ada tulisan Denpasar. Sebetulnya ini Denpasar, kota Denpasar di Bali. Kemudian di sini ada tulisan Pantai Kute di Bali. Kute Utara di Bali. Oke, ini Kute, di sebelah sananya apalah Legian atau apa gitu ya. Nah, ceritanya gini. Kalau Anda tahu yang namanya nelayan, yang cari ikan, nelayan itu buat nyari ikan dia pakai perahu. Perahunya supaya bisa bergerak kalau hari ini nggak pakai layar perahunya. Jadi perahunya buat jalan pakai bensin, pakai motor. Nah, untuk bayangin kita nyari ikan di laut, berarti pakai motor kita nyari ikan kiri kanan, jalan-jalan, mau pakai doa moga-moga dapat ikan. Jadi untuk nyari ikan kan bensinnya habis gitu. Nah, yang dibikin sama yoga ini adalah dia bikin aplikasi di Android. Kalau aplikasinya dijalanin, aplikasinya ngasih tahu. Jadi nelayan biasanya ke lautnya sore.
Sore-sore dia melaut, dia akan nyari ikannya malam biasanya. Jadi kalau siang ikannya lagi gerak, jadi kita susah nangkepnya. Kalau malam ikannya kan lagi bobo, lagi tidur. Udah ikan tidur enak aja tangkepin pada bego kan. Ya udah. Jadi waktu sore, waktu nelayannya ke laut, dia pasang aplikasinya, udah gitu aplikasinya akan ngasih tahu ke nelayan, kira-kira ikan ada di daerah yang dikasih lingkaran merah ini. Artinya apa? Si nelayan nggak usah buang bensin lagi buat nangkep ikannya, gitu. Jadi ini kayak aplikasi dukun ikan. Jadi kita tinggal pasang aplikasinya, nanti tanggal sekian, jam sekian, ikan ini tuna ada di mana, dapat beneran gitu. Nah, juri yang lain bingung, ini Hendra dapat informasi ikan itu dari mana ya, kan bingung kan. Nah, itu yang seru tuh. Nah, dapat informasinya dari mana? Bisa dari sini nih, kalau mau lihat ikan itu bisa ditebak ada di mana kalau kita tahu suhu laut, kita tahu arus di laut. Nah, tahu itu dari mana? Dari yang punya data cuaca. Kebetulan Amerika agak gila. Jadi badan cuacanya Amerika namanya NOAA. NOAA itu punya satelit NOAA. Ini ya gambarnya kayak gini lah satelit NOAA. Nah, ini satelitnya NOAA. Nah, akibat dari satelit ini dia bisa lihat cuaca. Nah, selain cuaca, awan, hujan, segala macam, NOAA juga bisa ngelihat temperature. Jadi suhu laut dia bisa lihat. Nah, ini yang keren di sini. Dia bisa lihat suhu laut. Akibatnya karena dia bisa lihat suhu laut, kita bisa tahu kira-kira suhunya berapa. Ya, yang seru juga adalah si current tuh arus ya, map. Jadi kita bisa lihat arusnya. Dari dua informasi tadi kita bisa nebak kira-kira ikannya ada di mana. Dengan tebakan itu si Yoga bikin aplikasi, kemudian aplikasinya dipakai di nelayan Indonesia. Jadi nelayannya nggak usah sekarang ngeluarin uang terlalu banyak buat dapetin ikan. Dengan cara itu ikannya jadi lebih banyak dan biayanya juga lebih murah gitu. Ini orang Indonesia semua yang bikin ya. Keren-keren nih orang-orang ini, jangan khawatir. Dan cara programmingnya seperti yang saya kasih lihat tadi sih, nggak susah. Programming itu gampang. Jadi saya ingetin lagi ya, programmingnya tuh namanya ini tadi app. Saya ulang, masuk ke sini aja. Mana tadi? Mana nih? Hilang ya. Di sini ya. Mudah-mudahan kebaca nih. Ini kebaca ya. App Inventor kecil kali ya. Saya tulis di sini lah, tolong ingetin aja. Oke. Saya gedein biar hurufnya kelihatan. Jadi semua orang bisa programming sih, nggak harus belajar komputer bener juga bisa. Jadi app Inventor 2 gitu ya. Saya gedein lagi lah biar enak lihatnya. Jadi tolong kalau pengen belajar app Inventor 2, nanti kalau ada apa-apa saya bisa dihubungin, nama saya ini Nowe Purbo. Oke. Saya bisa dihubungin di sini. Ini Twitter, sorry, harus kasih tahu dulu ya. Ini Twitter. Biasanya anak-anak lebih pada pakai IG ya. Kalau orang tua zaman dulu kala kita banyak pakai Twitter. Saya nggak terlalu pakai IG, soalnya banyaknya foto. Pusing saya ngeliat foto. Saya ngeliatnya tulisan aja lah yang gampang-gampang. Atau kalau mau hubungin saya bisa pakai email. Silakan di foto, di copy dan sebagainya. Jadi itu aplikasi yang di atas adalah App Inventor 2. Bisa kita belajar programming segala macam, dan belajarnya nggak susah sih sebenarnya. Kalau mau enak sih belajar bareng sama teman-teman. Saya sendiri bisa dihubungin di Twitter Nowe Purbo sama email. Sebelum saya kembalikan sama teman-teman panitia, saya ngajar di kampus ITTS. Nah, kuliahnya kita kasih gratis.
buat semua orang di Indonesia, tapi kalau mau dapetin ijazah sarjana bayar SPP. Cuman kalau mau dapet ilmu aja gratis, nggak usah bayar. Kalau pengen ilmu yang gratisnya, ini boleh buat anak-anak SMA, SMK juga boleh banget. Silakan masuk alamatnya ini ya, opencourse.itts.ac.id. Coba saya masukin sini. Nih. Oke. Ini alamatnya opencourse.itts.ac.id. Silakan difoto ini. Jadi saya ulang, Twitternya Ono W Purbo, emailnya ono@indo.net.id, kuliahnya opencourse.itts.ac.id. Saya kasih lihat sedikit aja tentang ITTS ini. Ini free, gratis, nggak usah bayar apa-apa. Bayarnya pakai doa habis sholat. Tolong doain supaya amal ibadah kita diterima dan dilipat gandakan. Nah, kalau mau bikin account di sini, di sebelah kanan atas ada tulisan login, bisa diklik loginnya. Di bawah sini ada create new account. Silahkan diklik create new account-nya. Ini gratis, free. Masukin username, password, email, first name, last name, city, country, dan sebagainya. Saya kasih lihat beberapa kuliah yang ada ya. Saya akan masuk dulu. Ini ada beberapa kuliah. Saya kasih lihat aja nih. Icip-icip aja ya. Saya akan klik my course. Oke. Di sini ada kuliah. Ya, lemot. Ini ada. Kalau buat yang SMA atau SMK, silahkan masuk ke, ini bukan kuliah, nih tryout sih sebenarnya. Ada matematika kelas 12, buat belajar latihan ujian, silahkan dikerjakan soal-soal di situ, supaya matematika Anda nilainya bagus. Ini free sih, jadi bisa dikerjain. Saya kasih lihat aja sedikit lah kalau mau iseng mah. Nih, ada geometri bidang datar, apa segala macam. Di bagian bawah sini ada kuis. Seluruh materi. Lamanya kuis cuman berapa menit, 2 jam, tapi soalnya nggak banyak kok ini. Saya klik aja ya, continue last preview. Nah, kira-kira soalnya kayak gini lah. Oh, soalnya banyak juga yang ini mah. Sekitar 100 soal ya. Iya, 100 soal 2 jam. Silakan dikerjakan, soal 2 jam. Ini soalnya 5 ini pusing lah, ini anak SMA kelas 3 nih, gitu ya. Kalau dikerjain ini mah, dan ini free, gratis, nggak usah bayar apa-apa ya. Nah, terus kita akan masuk, saya akan cerita yang lain. Yang lain bentuknya cerita, saya nggak akan kasih lihat dalamnya. Silakan nanti kalau mau lihat. Ini ada kuliah namanya Big Data sama Data Analysis. Kuliah ini yang dipakai oleh Google. Jadi Google, ada Facebook, apa segala macam, sangat pakai big data sama data analisis ini. Kalau mau tahu, kalau Anda ahli di bidang ini, di Indonesia, salah satunya bisa kerja di Pulse Lab di Indonesia, gajinya itu sekitar 60 juta rupiah per bulan. Saya ulang, big data data analisis gajinya bisa sampai 60 juta rupiah per bulan. Ilmu lain yang berdekatan sama big data data analisis adalah data engineering. Ini sama, gajinya sekitar segitu. Itu gaji yang lumayan tingginya. Kalau gaji yang baru lulusnya sekitar 15-an lah sebulan. Oke. Nah, cloud computing adalah ilmu yang biasa dipakai provider internetnya Indonesia supaya servernya ada di tempat mereka. Dia pakai ilmu namanya cloud computing. Kalau nggak nguasain ilmu itu, yang terjadi seperti hari ini. Hari ini pemerintah pusat data nasionalnya jebol karena mereka nggak nguasain ilmu yang ininya sih. Kemudian kalau mau bikin internet bisa kita bikin sendiri. Ilmunya ada di sini, computer network. Jadi belajarnya ada di situ. Termasuk kita bisa, ini teman-teman, termasuk kita bisa bikin Telkomsel sendiri, bikin Excel sendiri, bikin seluler sendiri bisa. Internetnya juga bisa bikin sendiri sebetulnya. Jadi internet bisa bikin sendiri. Kemudian kalau kita mau jadi satpam, mau jadi orang yang mau jadi hacker juga boleh. Mau jadi hacker atau mau jadi satpamnya internet, belajar cyber security. Oke. Ini saya kasih lihat, ini masih ada waktu sedikit menit lagi. Saya kasih lihat sedikit ya. Yang ikut
belajar ini free gratis, karena free gratis yang ikut cukup banyak orangnya. Coba saya kasih lihat nih, ada partisipan yang ikut ada sekitar 20.600 orang. 20.600 orang, hampir 21.000 orang yang ikut. Oke. Dan ini gratis. Ujian, oh ya, ini di kuliah ini ujiannya semua di sini, semua ujiannya boleh dikerjakan berkali-kali ya. Jadi kalau di sekolah kan paling ujian boleh 1 kali, ini boleh berkali-kali lah, dan diambil nilai paling tinggi. Nah, dari 20.600 orang, kalau yang bagus dapat sertifikat gratis. Ini sertifikatnya. Sertifikat bagi yang nilainya di atas 90. UAS-nya 40%, UTS-nya 30%, kuisnya 30%. Ini dapat sertifikatnya. Dari 20.600 orang yang bisa dapat sertifikat cuma 24 orang. Jadi sedikit banget yang bisa. Padahal boleh nyontek. Nyontek boleh, ngerjain boleh berkali-kali, diambil nilai tertinggi. Tetap aja yang dapat cuma 24 orang. Jadi ya kita punya cara ngelihatnya gini, cara ngelihatnya. Ternyata tidak banyak orang yang menguasai ilmu-ilmu seperti ini. Akibatnya mereka gajinya gede banget hari ini. Jadi kalau cara ngeliatnya gitu ya, kalau orang nggak ada yang bisa, berarti sedikit dong orang yang jago di situ. Kalau dia sedikit, harganya jadi tinggi banget. Harganya jadi mahal, gajinya jadi tinggi. Gitu. Oke? Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Saya cukupkan sampai sekian dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada panitianya. Terima kasih. Ada pertanyaan atau apa? Silakan. Pak, saya izin bertanya. Siap. Nama saya Gina. Oke. Bagaimana cara mengamankan data-data yang ada di handphone kita agar tidak terkena hacker dari orang lain? Oh, terima kasih. Sebetulnya nggak susah. Sebenarnya nggak susah ya. Harus duduk situ dulu. Ervina harus duduk sana dulu ya, nggak apa-apa. Nggak susah, gampang banget. Biasanya data kita seringkali kalau hackernya bikin virus dan sebagainya, virus akan masuk kalau kita kepo. Kebayang ya? Jadi misalnya gini, kita pakai WhatsApp, udah gitu tiba-tiba ada tulisan, Anda dapat hadiah, silakan diklik. Nah, itu virus biasanya. Itu yang diklik itu bentuknya APK. Itu yang masalah. Jadi kita jangan kepo. Kalau kita kepo, virus mulai masuk tuh. Terus jangan pernah masuk situs-situs yang ngaco-ngaco. Misalnya judi, pokoknya yang jelek-jelek lah. Virus situs yang jelek itu tempatnya aplikasi-aplikasi jelek itu berada. Nah, nanti kalau kita masuk situs judi apa segala macam, seringkali virus segala macam masuk. Gitu ya. Jadi itu yang pertama dari sisi kitanya. Yang satu lagi, supaya kita nggak terlalu dihack, kita harus hati-hati waktu kita nulis di internet atau kita ngirim informasi di internet. Contoh, jangan pernah ngirim kartu pelajar. Nanti orang jadi tahu Ervina sekolahnya di mana, kelas berapa, alamatnya di mana. Kacau tuh ceritanya kalau sampai gitu. Jadi kalau kita naruh informasi, hati-hati. Nih, saya kasih lihat contoh aja ya. Ini Ono sendiri, Ono langsung. Ini Ono. Saya kasih lihat Facebooknya Ono nih. Facebooknya Ono. Sorry. Ini Facebooknya Ono ya. Facebooknya saya adalah Facebook ono.w.purbo. Oke, kita turun bawah nih ya. Ini keluarganya Ono. Ini turun bawah. Nih, isi informasinya kayak gini. Isi informasinya hampir nggak ada informasi pribadi di situ. Ini isinya gambar, ini rekaman waktu kita ada acara. Nggak ada cerita makanan di sini enak,
saya suka sama dia. Nggak ada kayak gituan, nggak ada sama sekali, karena itu bisa bahaya sekali gitu. Beres ya Ervina ya. Itu kita, oh satu lagi sih sebelum terlalu kejauhan, buat adik-adik semua kalau pengen belajar silakan baca ini, internetsehat.id. Jadi ada wah langsung diproteksi. Jadi alamat webnya namanya internetsehat.id. Oh, oke, saya klik dulu biar masuk. Di dalam internetsehat.id ini banyak buku-buku, banyak video bagaimana caranya kita bisa berinternet pakai HP, pakai komputer yang aman. Di sini ada lebih panjang ceritanya ya daripada Ono. Gitu. Alah, lemot tapi ya udah segitu dulu ya Ervina, ini saya biar share aja, mudah-mudahan udah bisa menjawab. Barangkali yang lain ada pertanyaan lagi silahkan. Sama-sama. Ini internet sehatnya lemot ya. Yuk belakang. Selamat sore. Ya. Putus suara putus. Ya, sok ulang lagi. Pengalaman pribadi lagi sedih terus putus, sok lanjut. Pengalaman pribadi, jadi waktu ketika saya kuliah tahun itu, entah kenapa pas buka media sosial itu tuh sama dengan apa yang saya lakukan, kayak itu muncul quote sedih atau Oke. menyenangkan. Itu apakah kita terekam atau Oke, saya nanya dulu bentar. Waktu sedih atau senang kita nulis sesuatu nggak di sosial medianya? ya bisa Bikin status ya, bikin status bahwa kita sedih, bikin status bahwa kita senang. Udah gitu sosial medianya ngasih informasi. Kalau sedih ya sesuai sama moodnya kita kan ngasihnya. Betul. Ini paling keren. Jadi gini cara itu, yang namanya AI, artificial intelligence tuh kayak gitu. Nanti di belakangnya AI machine learning. Itu tadi yang saya jelasin tadi ya, yang pakai big data sama data analisis yang gajinya sampai 60 juta. Tugasnya untuk mendeteksi orang ini lagi sedih, lagi seneng, orang ini lagi sukanya makan apa. Nanti setelah kita tahu dia sedih seneng makan apa, dikasih informasi sesuai dengan yang kondisi kita. Gitu. Itu yang namanya data analisis tadi. Itu yang gajinya 60 juta perak. Emang disengaja itu semua. Kalau ngomong sama platformnya, apakah tadi Facebook atau IG apa segala macam, menyesuaikan informasi dengan moodnya kita, itu namanya user experience. Kalau user experience-nya bagus, di belakang user experience tadi adalah programmer-programmer yang jago-jago tadi. Memang betul-betul disengaja nyesuaiin gitu. Tapi kalau mau tahu jahatnya, kira-kira gini kalau yang jahatnya ya. Kalau misalnya kita suka makan apa, singkong atau makan apa, kedondong atau apa gitu ya, nanti keluar iklan di media sosialnya ya singkong, kedondong segala macam. Jadi nanti yang jahatnya adalah mereka akan kasih iklan supaya kalau sesuai sama kita iklannya akan diklik. Kalau iklan diklik dia dapat duit gitu, sengaja itu semua gitu. Beres ya. Nggak tahu ya kalau kita di mata itu namanya mata-mata sih sebenarnya. Gitu Pak. Oke, kejawab ya. Sama-sama.
Cuman gini deh, hati-hati kalau posting-posting seperti itu, terutama yang sedih ya. Kalau senang sih nggak apa-apa lah. Nanti kadang-kadang ini saya kasih skenario yang kurang ajar banget ya. Ini kejadiannya sama anak SD sekolah dasar perempuan. Ada anak-anak SD sekolah dasar perempuan. Udah gitu kan minta maaf nih. Kalau perempuan SD kan masih pertama kali jadi wanita, terus ada datang bulan dan sebagainya. Terus mereka punya grup lah di media sosial ini. Terus mereka saling curcol. Udah gitu datang orang yang pura-pura jadi dokter. Nah itu hati-hati, pura-pura jadi dokter, terus ngelihat anak-anak ini lagi curcol tentang datang bulan segala macam, terus nanti yang pura-pura jadi dokternya ngomongnya gini. Ini saya kasih tahu skenario jahatnya. Yang pura-pura jadi dokter akan ngomong kayak gini, saya dokter, saya bisa bantu adik-adik, kalau mau dibantu bisa jarak jauh, nggak usah dari dekat. Tolong handphonenya diarahin ke mukanya, tolong difoto. Udah gitu tolong arahin ke badannya, tolong difoto. Saya mau meriksa jarak jauh, bajunya tolong dibuka, tolong difoto. Udah mulai kurang ajar dah. Kayak gitu tuh. Kejadian, jangan khawatir, kejadian, dan akhirnya kita harus kejar orangnya ketangkep. Kejadiannya di Surabaya waktu itu. Jadi bisa sejahat itu gitu. Jadi jangan pernah berpikir di internet tuh orangnya baik-baik. Banyak orang yang jahat-jahat banget juga di internet sih. Gitu. Beres ya. Oke. Ada yang lain barangkali? Sama-sama. Oh, siap. Muka saya keluar nggak sih? Saya nggak tahu. Oh, keluar. Oh, saya teh nggak bisa lihat muka sendiri soalnya di sini teh. Webcamnya ngaco kali ya. Pokoknya saya nggak bisa lihat muka sendiri aja ini teh.